Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana ini kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, semoga tetap semua tetap sehat dan juga tetap semangat guys untuk melaksanakan perkuliahan. Sebelumnya saya mohon maaf dulu, ini kuliah saya ajukan jadi hari Rabu karena seharusnya jadwalnya hari Kamis guys, jam 12.30. Tapi saya ajukan hari Rabu karena memang hari Kamis, Jumat, Sabtu besok saya ada undangan di UMS, jadi mau tidak mau memang harus perkuliahan yang ada di hari Kamis, Jumat, Sabtu memang harus dimajukan atau dimundurkan. Tapi kalau saya mikirnya daripada saya memundurkan, mending saya memajukan saja di hari Rabu. Makanya saya pilih hari ini. Tapi insya Allah di minggu depan, insya Allah bisa kembali lagi ke jadwal semulanya itu hari Kamis jam 12.30. Mohon maklum dan terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mau bergabung, walaupun di pagi hari ya jam 8, mungkin ada yang baru bangun atau yang masih sarapan, nah nanti bisa sambil mengikuti perkuliahan diperbolehkan. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di pertemuan kali ini kita akan mulai presentasi ya, tentang kondisi ekoregion yang ada di Indonesia. Dan di pertemuan kali ini seperti yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya, yang akan menyampaikan terlebih dahulu adalah kelompok ekoregion Sumatera. Untuk yang kelas C ini sebelumnya saya saya absen dulu. Untuk yang kelompok 1 dan 2 ini sudah hadir semua atau belum guys? Coba. Ini kemarin yang diberikan oleh Mas Ketua kelasnya kepada saya daftarnya. Yang presentasikan kelompok 1 dan 7 ya hari ini. Sebelumnya saya panggil dulu coba. Kelompok 1 Mbak Mutiara, ini ada belum sudah? Belum, Mbak Mutiara. Mohon bisa untuk di-unmute dan menjawab kalau misalkan sudah hadir. Mbak Mutiara? Belum hadir nggih? Belum hadir, oke nggak apa-apa. Kemudian yang kedua Mbak Sabrina. Hadir, Pak. Oke. Kemudian yang ketiga Mbak Tiana. Hadir, Pak. Hadir, oke. Mbak yang keempat, ini Mbak ya Mas, Mbak Vercilio. Hadir, Pak. Oh, Mas apa Mbak ini? Mas. Oh, Mas ya, Mas. Ini namanya karena tidak lengkap nih yang setornya, ini mohon maaf. Yang kelima, ini Mbak kelihatannya, Mbak Yasminun. Oke, hadir. Berarti yang belum hadir Mbak Mutiara, nggih. Enggak apa-apa. Kemudian kelompok 7, Mas Restu Andiko Farhan. Hadir? Halo Mas Restu? Belum hadir? Oke, belum hadir. Kemudian yang kedua, Mas Yusya Fathudin. Mas Yusya Fathudin belum juga? Belum. Oke. Kemudian Mas Muhammad Jawad Trianto sudah hadir? Hadir ya. Kemudian Mas Ramadhani Ade. Mas Ramadhani Ade. Belum hadir? Belum. Kemudian Mas Ilyas Nur Setiawan. Belum Mas Ilyas. Mas Ilyas Nur Setiawan. Belum juga. Berarti yang hadir baru Mas Jawad. Ini Mas Jawad, yang teman-teman yang lain gimana Mas? Sudah dikabari atau belum? Baru di chat, Pak. Oh, siap-siap. Nanti mohon bisa segera bergabung ya. Siap, Pak. Oke, karena ini sudah hampir sebagian besar sudah ada. Kelompok 1 yang belum ada 1 orang, tapi yang kelompok 7 ini yang hadir malah baru 1, ya nggak apa-apa. Oke, jadi nanti saya akan jelaskan teknisnya dulu untuk presentasinya ya. Jadi nanti
Kan kemarin sudah saya bagi bahwa tiap ecoregion akan dibahas oleh 2 kelompok ya. Untuk yang kasus di pertemuan pertama ini kita akan membahas ecoregion Sumatera yang dibahas kelompok 1 dan 7. Nah, memang nanti tidak akan kelompok 1 dan 7 tidak akan semua presentasi, hanya akan 1 orang yang presentasi, tetapi nanti yang kelompok 1-nya, misalkan nanti kelompok 1 yang presentasi, berarti kelompok 7 harus menjadi panelisnya. Jadi minimal semua anggotanya yang di kelompok 7 itu harus bertanya. Jadi misalkan anggotanya ada 5, berarti nanti minimal ada 5 pertanyaan. Nah, misalkan nanti yang kelompok 7, tapi kelompok 1 itu presentasi. Dan setiap anggotanya juga harus nanti mungkin bisa urun presentasi atau mungkin urun ikut menjawab pertanyaan dari yang diajukan oleh kelompok 7 gitu nggih. Jadi prinsipnya nanti salah satu saja yang presentasi, satunya menjadi panelis yang bertanya. Kenapa? Karena kan sama-sama Sumatera sehingga panelisnya itu mesti tahu kondisinya tentang Sumatera sehingga mungkin banyak yang bisa ditanyakan, banyak mungkin yang bisa diklarifikasi atau dan seterusnya seperti itu. Tetapi nanti bagi yang lain, bagi yang di luar kelompok 1 dan 7 boleh nanti ikut bertanya. Nanti insya Allah juga ketika ada yang bertanya, semakin banyak pertanyaan nanti akan meramaikan diskusi dan nanti insya Allah akan saya catat sebagai nilai lebih ketika nanti ada yang bertanya di luar kelompok 1 dan 7. Gitu nggih. Jadi teman-teman yang lain mohon untuk tetap menyimak dan nanti bisa mungkin memberikan pertanyaan juga dipersilahkan. Tapi yang wajib memberi pertanyaan adalah yang kelompok yang ditunjuk sebagai panelis. Gitu nggih teman-teman, sudah jelas semua nggih. Nanti untuk itu terus-menerus sampai nanti kelompok yang terakhir yang akan presentasi yang Bali Nusa Tenggara akan seperti itu semua. Jadi tidak akan semua, tapi akan salah satu yang menjadi presenter. Itu teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung mulai saja. Untuk presentasinya saya langsung tunjuk saja nggih daripada nanti teman-teman bingung siapa. Ini karena memang yang sudah banyak hadir itu kelompok apa itu 1 ya berarti yang presentasi adalah yang kelompok 1 saja. Yang kelompok 7 nanti harap untuk bisa mempersiapkan pertanyaan ataupun mempersiapkan klarifikasi dan seterusnya. Dan pada tadi Mas Jawad nggih tadi ya panggilannya Mas Jawad atau Mas siapa ini panggilannya? Mas Jawad mohon untuk segera bisa menghubungi temannya dan biar nanti temannya biar segera join dan juga nanti ikut bertanya atau berdiskusi. Selanjutnya kepada kelompok 1, nggih, pada kelompok 1 monggo bisa untuk share screen silahkan sudah saya berikan akses untuk share screen untuk mempresentasikan tentang ecoregion Sumatera. Silahkan monggo kelompok 1. Oke, sambil menunggu kelompok 1 menyiapkan untuk presentasinya, nanti presentasi teknisnya berarti nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 1, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab yang akan dimulai dari tim panelis. Selanjutnya nanti mungkin saya berikan juga kepada tim yang lain di luar kelompok 1 dan kelompok 7 dipersilakan untuk bertanya. Begitu nggih nanti mekanisme diskusinya. Dan nanti mungkin di terakhir ketika sudah diskusi selesai nanti akan saya berikan semacam konklusi dan saya akan menjelaskan sedikit tentang ecoregion Sumatera. Oke, monggo ini sudah siap di kelompok 1 ecoregion Sumatera, silahkan bisa dimulai presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sebagai perwakilan tim dari Ekoregion Wilayah Sumatera akan menyampaikan tentang karakteristik pada ekoregion tersebut. Ekoregion di daerah Sumatera terbagi menjadi 12. Yang pertama adalah dataran Maren Sumatera yang dibagi menjadi 2, yaitu ekoregion bentang lahan dataran pesisir dengan pantai berumpur dan pantai berpasir. Yang kedua, dataran organik atau gambut, yang dibagi menjadi 2, yaitu bentang lahan dataran gambut dan terumbu karang. Ketiga, dataran fluvial Sumatera, berupa dataran fluvio-vulkanik dan dataran aluvial. Keempat,
dataran denudasional kompleks Bangka Belitung Natuna. Kelima, dataran struktural jalur Bukit Barisan. Keenam, dataran vulkanik jalur Bukit Barisan. Ketujuh, perbukitan denudasional kompleks Mentawai. 8, perbukitan struktural jalur Bukit Barisan. 9, Kepulauan Riau. Pegunungan struktural jalur Bukit Barisan. Yang terakhir, pegunungan vulkanik jalur Bukit Barisan. Kali ini saya akan membahas mengenai ekoregion dataran marin Sumatera berupa pesisir dengan pantai berpasir. Di daerah ini terletak pada sebagian Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Secara genesis, bentang lahan ini terbentuk akibat pengendapan material sedimen pasir oleh aktivitas gelombang di sepanjang pantainya, sehingga dapat disebut pesisir hasil proses pengendapan gelombang atau marine deposition coast. Sedangkan material penyusunnya berupa bahan-bahan aluvium berupa marin yang disebut juga pasir pantai, sehingga muncul proses yang disebut fenomena gisik, gisik penghalang, atau benting gisik. Sumber daya udara pada bentang lahan ini terletak pada tepian laut, sehingga suhu udara terasa panas karena pengaruh uap air laut. Apabila semakin mendekati kota, maka suhu udara akan semakin panas. Akibatnya, ada ancaman berupa pencemaran udara. Hal ini yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Sedangkan iklim di sini memiliki iklim tropis dengan temperatur 23-32 derajat Celcius. Sumber daya tanah berupa tanah yang relatif dan induk tanah atau parent material berupa regolit, yang kemudian dapat dikelompokkan sebagai tanah regosol. Pemanfaatan lahan di bentang lahan ini berupa konservasi lahan. Seperti pada gambar yang di bawah ini merupakan konservasi lahan pesisir di Padang, Sumatera Barat. Hal ini ditujukan untuk mengurangi serta menghindari abrasi dan krisis iklim global dengan cara penanaman mangrove di pesisir pantai. Selain itu, munculnya juga kekeringan yang diakibatkan oleh jenis tanah ini yang kurang subur karena tidak mengandung zat-zat makanan atau dengan sistem perakaran. Material pasir yang menyimpan air hujan sehingga membentuk kandungan air tanah tawar. Akan tetapi memiliki ancaman berupa pencemaran yang diakibatkan oleh limbah domestik maupun pabrik sehingga menurunkan ketersediaan serta kualitas sumber air bersih. Selain itu munculnya juga bencana alam berupa banjir karena tanah tersebut tidak mampu menampung jumlah air yang dibutuhkan. Sumber daya mineral berupa energi terbarukan yang dijadikan sebagai PLTA. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan potensi sumber energi terbarukan dalam produksi listrik dalam negeri. Proyek ini telah dimulai sejak akhir tahun 2017, yaitu pembangkit listrik tenaga air Batang Toru. Ancamannya dapat berupa kepunaan orang hutan. Hal tersebut diakibatkan oleh penebangan pohon-pohon yang menyangga kawasan hutan tersebut. Sumber daya hayati ini sangat beragam, seperti ketapang, sawo kecil, waru laut, keben, dan nyemplung. Serta fauna yang ada didominasi oleh krustasea, ikan, penyu, dan burung laut seperti camat. Akan tetapi, ancamannya berupa pemburuan liar, kelangkaan, dan kepunahan. Sumber daya manusia ditopang oleh perikanan, terutama tambak serta kondisi sosial budaya manusia yang bernuansa kepesisiran. Hal tersebut dikarenakan adanya sistem kearifan lokal yang dilarang menggunakan pukat harimau saat melakukan pemancingan atau penangkapan ikan di sungai maupun di laut. Ancamannya berupa kemiskinan, sumber daya manusia yang masih terbatas, karena pendidikan yang belum merata serta belum optimalnya sumber daya pesisir. Sedangkan kerawanan lingkungan berupa pencemaran, intrusi air laut, dan konflik sosial, seperti yang terjadi pada gambar di bawah ini. Yang kedua adalah ekoregion organik berupa pulau terumbu karang. Ekoregion ini berada pada sebagian wilayah Provinsi Aceh,
Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Sedangkan material penyusun dari ekoregion ini berasal dari batuan sedimen organik atau non-klastik yang berupa batuan gamping terumbu. Sumber daya udara pada ekoregion ini memiliki iklim kering dengan curah hujan yang rendah, sehingga memiliki ancaman kerusakan terumbu karang dan pencemaran air akibat kerusakan yang dilakukan oleh aktivitas manusia pada daerah tersebut, seperti pembuangan limbah dan lain-lain, seperti aktivitas pariwisata juga. Sumber daya air pada daerah ini dijumpai dengan air tanah dangkal atau air tanah bebas dengan potensi yang sangat terbatas, sehingga input utama berasal dari air hujan. Sumber daya air ini berada pada gisik-gisik pantainya yang bermaterial pasir, hingga memiliki ancaman berupa pencemaran dan penurunan kualitas ketersediaan air, seperti limbah domestik tersebut. Seperti pada contoh di bawah ini merupakan pencemaran sungai di Riau. Sumber daya lahan berupa pariwisata alam dan jasa ke lingkungan. Selain itu juga sumber daya lahan dapat dimanfaatkan sebagai permukiman dan berfungsi sebagai habitat keanekaragaman hayati lingkungan perairan laut dangkal atau taman laut. Ancamannya berupa kerusakan ekosistem hewan laut, tanaman laut, dan terumbu karang. Sumber daya mineral adalah berasal dari golongan C yang merupakan batu gamping terumbu dan pasir marin sebagai hancuran batu gamping terumbu. Sifat material batuan gamping ini berlubang-lubang, menyebabkan material ini tidak mampu menyimpan air secara baik. Selain itu, sumber daya hayati di daerah ini didominasi oleh flora batuan karang mulai dari pandan dan berbagai jenis alga, seperti alga hijau, coklat, dan merah. Untuk fauna sendiri, terdiri dari lobster, kepiting, udang, kerang, dan oyster. Ancamannya yaitu hilangnya tempat tinggal hewan laut dan rusaknya batu karang akibat eksploitasi di daerah tersebut. Sumber daya manusia ditopang oleh perekonomian, yaitu perikanan tambak, tangkapan dari laut. Sedangkan kondisi sosial budayanya belum ada jalan tengah antara pemerintah dengan masyarakat terkait pengolahan lahannya. Munculnya ancaman berupa kemiskinan karena pengelolaan sumber daya yang masih minim dan rendahnya jumlah penduduk, serta konflik antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan. Sedangkan kerawanan lingkungannya berupa pencemaran air tanah dan perairan laut oleh aktivitas pariwisata, sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang, kenaikan permukaan air laut, tsunami pada daerah yang berhadapan dengan zona penunjaman samudra, seperti pada pantai barat Sumatera, dan kekeringan dan degradasi sumber daya air. Yang terakhir adalah ekoregion fluvial Sumatera. Daerah ini berada pada sebagian Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Asal dari bentang lahan ini terbentuk oleh aktivitas gelombang atau marin pada masa lalu yang membentuk endapan lempung marin di bagian bawah, dan sekarang tertutup oleh endapan sungai atau fluvial yang membentuk lapisan aluvial di bagian atasnya. Sumber daya udara pada bentang lahan ini berada pada dataran rendah, sehingga suhu udara mulai terasa hangat hingga panas, dan tergantung pada musim. Kondisi udara saat ini dipengaruhi oleh kondisi perkembangan wilayah. Sedangkan sumber daya tanah berupa aluvial hidromorf atau aluvial clay soil dengan solum yang relatif masih tebal. Memiliki warna yang relatif kehitaman, tekstur lempung bergeluh, dan struktur gumpal membulat dengan drainase yang buruk, sehingga terjadinya ancaman pencemaran air, tanah, dan udara. Seperti pada contoh di samping ini merupakan hasil pembuangan limbah di PLTA Bakung, Lampung. Pemanfaatan lahan masih bersifat budidaya berupa sawah irigasi dengan pola surjan atau selang-seling saluran dan gundulan. Sedangkan sumber daya air pada bentang lahan ini berperan sebagai cekungan hidrogeologi dengan akuifer yang sangat potensial dan persebaran yang sangat meluas. Air tanah dangkal dengan ketersediaan tinggi dan kualitas baik, sehingga digunakan untuk kehidupan sehari-harinya.
sedangkan memiliki ancaman berupa pencemaran air dan banjir. Seperti pada contoh di bawah ini merupakan limbah dari Lampung Timur yang menyebabkan ikan mati secara massal. Sumber daya mineral pada benang lahan ini terdiri dari piroklastik yang merupakan hasil dari erupsi gunung api seperti pasir, kerikil, dan kerakal. Apabila berada di sungai, dapat dijumpai galian golongan C sebagai bahan bangunan, seperti pada contoh di bawah ini. Sedangkan sumber daya hayati dipengaruhi oleh air tawar dan didominasi jenis-jenis seperti Rubiacea, Euphorbiaceae, Pandanus, Eugenia, dan Gramineae yang memiliki ancaman perburuan liar sehingga menyebabkan kepunahan. Beberapa jenis fauna yang terancam punah antara lain seperti harimau Sumatera, beruang madu, gajah Sumatera, dan orangutan. Sumber daya manusia pada benang lahan ini dijumpai oleh kondisi ekonomi rumah tangga yang berkembang dari sektor pertanian tradisional menuju ke sektor pertanian agribisnis. Sedangkan kondisi sosial budaya menjadi budaya ekonomi dan bisnis. Ancamannya adalah kepadatan penduduk terus meningkat, sehingga daya dukung lingkungan terhadap penduduk menurun dan terjadinya alih fungsi lahan. Kerawanan lingkungan pada benang lahan ini diakibatkan oleh perkembangan wilayah yang memicu masalah-masalah pemanfaatan lahan dan konflik penataan ruang, berupa konservasi lahan sawah menjadi lahan-lahan permukiman, pengembangan wilayah perkotaan, konflik sosial, dan pencemaran air, tanah, udara yang bergantung pada tingkat perkembangan wilayahnya. Seperti pada contoh di bawah ini merupakan konflik akibat pemanfaatan lahan di Mesuji, Lampung, yaitu terjadinya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah dan sedangkan warganya menolak. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Yasminun ya tadi yang presentasi. Ya, ini saya beri apresiasi dulu bahwa sangat baik, sangat lengkap presentasinya menjelaskan ekoregion Sumatera. Tadi mengambil 3 ya, jadi fluvial, organik, dan satu lagi yang apa itu tadi di awal juga sudah dijelaskan dengan urensif. Nah, sekarang silahkan Bogo kita mulai dulu dari ini tadi yang sebelumnya anggotanya sudah datang semua nggih? Atau Iya, belum? sudah. Yang kelompok 1 sudah ya, Mbak Mutiara tadi sudah datang? Nah, sekarang kita lanjutkan pada kelompok 7. Silahkan untuk bisa memberikan pertanyaan atau masukan atau mungkin klarifikasi atau apa, silahkan monggo. Kelompok 7. Jangan mau dimulai dari siapa dulu? Kelompok 7 baru ada saya aja, Pak. Oh iya, ya berarti enggak apa Mas jawab dulu berarti langsungan. Saya mau tanya apa yang dimaksud piroklasisme? Di slide yang hampir terakhir. Ya, coba kepada kelompok 1 mohon bisa dibukakan dulu coba apa. Bisa di-share screen lagi tadi slide. Sebelumnya. Ini yang piroklastik ini. Piroklastik ya. Apa maksudnya yang piroklastik? Oh, itu piroklastik itu. Bahan Itu piroklastik. sudah Mas atau ada lagi? Sudah, Pak, baru itu. Oke, kemudian monggo ya, karena ini kelompok 7 hanya 1 orang, silakan untuk yang lain, peserta yang lain silakan jika mau ada yang bertanya dipersilakan.
Yang lain, monggo silahkan jika ada yang mau ingin ditanyakan, ingin lebih tahu tentang Sumatera, silahkan apa saja boleh dipertanyakan. Yuk, silahkan. Di sini ada sudah 28 orang nih. Adakah yang mau bertanya? Saya mau tanya, Pak. Oh, silahkan. Namanya siapa, Mas? Nanti saya catat dulu. Iswidiantono. Iswidiantono. Oke, silahkan Mas Iswidiantono. Menurut kelompok Anda, bagaimana solusi untuk memaksimalkan daerah pesisir yang katanya tadi masih ekonominya masih rendah tadi? Makasih. Oke. Terima kasih Mas Iswidiantono. Mohon kelompok 1 bisa dicatat dulu nggih. Saya buka satu lagi. Siapa yang mau bertanya sebelum nanti akan dijawab oleh kelompok 1? Silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Banyak sekali ini. Oh, ada yang bertanya? Silahkan. Satu lagi. Silakan jika misalkan agak susah jaringan pakai unmute atau ada kerusakan apa, bisa lewat chat juga bertanyanya, silakan. Boleh, boleh melalui chat atau langsung unmute dari yang. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin sambil menunggu bagi yang lain yang bertanya, monggo pada kelompok 1 mulai silahkan bisa dijawab. Nah, monggo silakan. Siapa yang mau menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Rahmadeni dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok 7. Yang pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan piroklastik? Piroklastik adalah bebatuan klastik yang terbentuk dari material vulkanik. Ketika material vulkanik dikirim dan diolah kembali melalui proses mekanik, seperti dengan air atau angin, bebatuan tersebut disebut vulkaniklastik. Piroklastik biasanya berhubungan dengan aktivitas vulkanik, seperti gaya letusan Gunung Krakatau. Piroklastik biasanya dibentuk dari abu vulkanik, lapili, dan bom vulkanik yang dikeluarkan dari gunung berapi, bergabung dengan bebatuan di daerah tersebut yang hancur. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Kira-kira Mas Jawa tadi bagaimana? Sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak, paham. Oke, gampang sekali ya, terpuaskan Mas Jawat ini ya. Iya. Oke. Nah, tadi pertanyaan satunya lagi. Tadi ada yang bertanya Mas Iswidiantoro. Bertanya tentang bagaimana cara memaksimalkan kondisi pesisir yang tadi mungkin secara kondisi ekonomi yang masih rendah. Itu kira-kira bagaimana? Kelompok 1, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iswidiantono, yaitu cara memaksimalkan ekonomi di daerah pesisir yang masih rendah. Yang pertama yang didasarkan harusnya membenahi kondisi pendidikan pada masyarakat pesisir. Karena pendidikan memiliki peranan yang penting, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pada nelayan. Dengan pendidikan tersebut, dapat meningkatkan kemampuan nelayan dalam menangkap hasil laut. Selain itu, pemerintah pusat seharusnya mendesak pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pembangunan wilayah daerah pesisir tersebut. Karena pemerintah daerah yang membuka kesempatan kepada masyarakat nelayan untuk dapat meningkatkan perekonomiannya.
Bantuan ini dapat berupa regulasi laut yang pro nelayan kecil, pelatihan dan subsidi kebutuhan produksi ikan, serta penyediaan fasilitas pendingin ikan yang dapat digunakan oleh komunitas nelayan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Yasminun atas jawabannya. Mas Iswidiantono, nah, kira-kira sudah menjawab atau belum? Atau masih ada yang pengen ditanyakan lagi? Mas Iswidiantono. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya, oke. Oke, sedikit tadi menambahkan ya, apa itu material piroklastik? Nah, ini sebenarnya nanti akan kita bahas di mata kuliah geologi umum, juga nanti di pengantar petrologi, dan juga nanti lebih diperdalam di mata kuliah semester 2 nih teman-teman, yaitu mineralogi dan petrografi. Sebenarnya apa sih material piroklastik tadi kalau penjelasan Mbak tadi yang Mbak Sabrina ya menjelaskan hadirnya itu panjang sekali. Sebenarnya material piroklastik itu adalah material yang dihasilkan dari hasil letusan gunung berapi. Jadi ketika gunung berapi meletus itu kan akan menghasilkan atau akan memuntahkan berbagai material. Kalau teman-teman pernah melihat fenomena gunung meletus baik itu di YouTube atau di video atau mungkin secara langsung bagi yang rumahnya dekat dengan kan akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan lava, kemudian mengeluarkan batu-batu besar, akan mengeluarkan tadi dikatakan ada lapili, ada bom. Nah, itu adalah yang material-material pasir, kerikil, kerakal kan dimutahkan semua. Nah, material-material hasil tumpahan dari atau hasil muntahan dari proses gunung berapi itu dinamakan material piroklastik gitu, okay. Tadi untuk memperjelas pertanyaannya Mas Muhammad Jawad. Itu material piroklastik. Kemudian tadi yang kaitannya dengan pertanyaannya Mas Iswidiantono, yaitu bagaimana cara memaksimalkan sumber daya pesisir yang notabene dikatakan relatif rendah, itu bagaimana secara ekonomi. Ya tadi sudah dijawab oleh Mbak Yasminun, ya benar, jadi dengan salah satu caranya dengan memberikan stimulasi atau memberikan dukungan kepada nelayan yang sebagai salah satu motor dari wilayah pesisir, karena kan mata pencaharian di wilayah pesisir itu hampir sebagian besar itu berupa nelayan, sehingga ya ketika nelayan distimulasi jelas nanti nelayan itu mesti akan menjadi lebih berkembang, lebih maju dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman coba nanti baca nggih, sumber daya pesisir itu sebenarnya sangat kaya sekali. Tetapi memang sampai sekarang sumber daya pesisir yang dimanfaatkan itu belum optimal, belum 100% optimal. Seperti contohnya di pesisir biasanya ada mangrove. Berapa ada yang menjadi mangrove? Mangrove itu kan bisa dimanfaatkan sebenarnya menjadi nilai ekonomis. Untuk apa? Bisa untuk pariwisata, mungkin bisa diambil karena di mangrove itu sebagai habitat berbagai macam satwa, seperti ada kepiting, ada udang dan seterusnya, sehingga itu bisa diambil hasilnya untuk kemudian nanti mungkin mangrove-nya pun ketika dia itu sudah ada beberapa yang nanti hampir mati, itu bisa dimanfaatkan lagi, bisa diolah menjadi apa dan seterusnya. Pesisir ada lagi tadi dijelaskan ada yang organik terumbu karang. Terumbu karang itu sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk salah satunya yaitu untuk wisata. Kemudian bisa untuk sebagai habitat ikan-ikan hias. Mungkin ikannya bisa dimanfaatkan untuk dijual dan seterusnya kan bisa. Sebenarnya berbagai macam potensi ekonomi yang berkembang di pesisir itu memang belum 100% optimal dimanfaatkan, sehingga memang perlu ada upaya-upaya yang memang ada dari pemerintah memberikan mungkin bantuan atau memberikan pemahaman atau sosialisasi selanjutan untuk melakukan hal-hal tersebut seperti itu. Tapi teman-teman jangan heran juga bahwa kalau kita lihat di Indonesia memang rata-rata kota-kota besar itu juga letaknya di pesisir pantai. Contohnya apa? Contohnya Surabaya. Surabaya itu kan termasuk kota maju letaknya masuk dalam dekat pantai. Contoh lain ada Semarang, Jakarta, kemudian kalau di luar Jawa itu ada Makassar, itu juga letaknya di pinggir di pinggir pantai. Kemudian mana lagi kalau di Sumatera ada Padang,
ada Aceh, dan seterusnya. Banyak sekali. Memang rata-rata hampir kalau teman-teman melihat, membaca dari sebaran penduduk itu rata-rata juga hampir berapa persen atau hampir 80 atau 70% itu penduduk letaknya di wilayah pesisir. Makanya memang pesisir ini karena di satu sisi memang potensi SDA-nya banyak, tetapi karena banyak sekali yang tinggal di pesisir, maka yang menyebabkan itu terkadang banyak ada juga yang memang menjadi nilai ekonominya itu sangat tinggi, bahkan ada yang juga rendah, sehingga kejomblangan atau ketimpangan itu sangat tinggi. Makanya tadi dikatakan termasuk ekonominya cenderung rendah seperti itu. Itu untuk menambahkan saja. Mungkin ada yang lain lagi mau bertanya, atau mungkin anggota kelompok 7 sudah ada yang bergabung. Silahkan boleh bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan. Saya Pak mau bertanya. Oh, nggih, silahkan Mbak Zian Musarijana. Bener nggih, Mbak Zian Musarijana namanya ya? Ya. Iya, silahkan Mbak. Bagian tanah kering. Yang di bagian tanah kering tadi itu apakah cuma dibiarkan begitu saja, apa ada kegunaan yang lainnya gitu? Dan coba dijelaskan. Oke, terima kasih kepada Mbak Zian. Nah, intinya tadi pertanyaan kalau tidak keliru, sebenarnya dimanfaatkan untuk apa tanah, sumber daya tanahnya itu nggih? Itu maksudnya di lahan di pesisir gitu nggih. Oke, mungkin ada yang lain lagi selain Mbak Zian? Ada yang lain lagi pengen ditanyakan? Belum ada lagi? Yang kelompok 7 belum ada yang datang lagi nggih? Oke, kalau tidak belum ada yang datang lagi atau bertanya lagi silahkan bisa dijawab kelompok 1. Siapa yang ingin menjawab? Silakan kepada kelompok 1. Bentuk apa? Bentuk pemanfaatan tanah yang ada di wilayah pesisir di Sumatera. Itu pertanyaannya. Apakah hanya dibiarkan kosong atau untuk dimanfaatkan untuk apa? Silakan kepada kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zian. Oke, silakan. Cara pemanfaatan lahan yang terlantar atau lahan kering khususnya di Sumatera Barat sebenarnya masih belum optimal. Akan tetapi lahan terlantar tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan mampu memaksimalkan produksi pangan di daerah, terutama untuk produksi padi, jagung, dan kedelai. Seperti penanaman padi gogo yang sangat cocok ditanam di lahan kering. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya untuk memberikan bantuan kepada petani dengan memanfaatkan lahan kering, yang di mana sebelumnya bantuan itu lebih banyak diberikan kepada petani yang berusaha di wilayah sawah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Isman. Mbak Zia ya tadi ya. Zian, sorry Mbak Zian, kira-kira sudah jelas dengan jawabannya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Mbak Zian. Ya, insya Allah cukup jelas, Pak. Oke, insya Allah ya. Oke, ini kelompok 7 sudah ada yang datang lagi belum ini? Silakan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi di kelompok 7, berarti yang dapat nilai hanya Mas Jawad ini kelompok 7 ini. Karena memang ya fungsinya sebagai panelis ya semua harus bertanya. Silakan bagi kelompok 7. Kalau tidak ada yang mau bertanya. Oh Mas, ini sudah ada. Mas Restu Andiko, ini mau bertanya. Saya ingin bertanya tentang lahan di Oh, dekat pesisir
Sumatera Barat itu bisa ditanamkan tembakau atau tidak? Oh, begitu pertanyaannya, Mas. Bisa ditanam tembakau atau tidak gitu nggih? Ya, Oke. Ada lagi dari kelompok 7? Mas Restu Andiko. Selain Mas Restu Andiko dan Mas Jawat, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, monggo silahkan pada kelompok 1. Nah, kira-kira menurut kelompok 1, bisakah dimanfaatkan untuk tembakau atau ditanami tembakau wilayah di tanah di pesisir tadi ya Mas, ya pertanyaan seperti itu. Bisa atau tidak? Silakan pada kelompok 1. Nah, ini monggo kelompok 1 anggotanya banyak ya. Tadi Mbak Yasmirun sudah menjawab banyak, termasuk presentasi. Mbak Sabrina juga sudah menjawab. Monggo anggota yang lain. Ada Mbak Mutiara untuk mencoba menjawab, atau Mbak Tiana atau Mas Versilio ya tadi ya, Mas Versilio. Monggo silahkan bisa membantu menjawab. Halo, pada kelompok 1. Mbak Mutiara, Mbak Tiana, Mas Versilio, atau mungkin Mbak Yasminun lagi atau Mbak Sabrina yang mau ikut menjawab juga silakan. Tapi berarti nanti ini Mbak Tiana, Mbak Versilio, Mbak Mutiara ini berarti pasif ini tidak. Oh, silakan Mbak Mutiara mau mencoba menjawab. Ini sudah Ya, Pak. Oh ya, silakan. Di pantai di Sumatera Barat itu bisa ditanami dengan mangrove. Contohnya di daerah Padang, gubernurnya saja melakukan kegiatan penanaman mangrove secara serentak dalam rangka memperingati Hari Mangrove. Bisa, Iya. Pak, bisa ditanami. Pertanyaannya tembakau, Mbak, bukan mangrove. Oke, tadi pertanyaannya tembakau, Mbak, bukan apa itu mangrove ya. Mungkin ada mau ditambahkan lagi, Mbak Mutiara? Bentar, Pak. Oh ya. Bisa, Pak, bisa ditanami. Bisa ditanami. Ya. Kenapa bisa ditanami? Bagaimana, mungkin ada dari anggota yang lain ingin membantu, silahkan. Bagaimana anggota yang lain bisa membantu? Ya, saya mencoba membantu Ya. jawaban Mutiara. Ya, silahkan, Mbak. Tembakau itu bisa ditanami ya, karena potensi hasil perkebunan tembakau itu cukup besar. Titik ekspor. Berarti jawabannya bisa nggih ini ya. Bisa. Ya.
Pada Mas Restu Andiko, kira-kira sudah jelaskah jawabannya atau ingin yang ditanya lagi? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Sedikit mendapati ya, tadi terkait dengan cocok nggak tanami tembakau ya, memang sebenarnya harus dilakukan kajian lebih lanjut, karena kan memang tembakau itu juga ada syarat hidupnya. Kemarin di pertemuan di sebelum meet saya jelaskan bahwa setiap tanaman itu kan memiliki syarat hidup. Nah, syarat hidup itu ya perlu dicocokkan dengan kondisi lingkungannya. Kira-kira cocok nggak syarat hidup tembakau itu terpenuhi tidak di wilayah pesisir di Padang Sumatera Barat. Apakah daerah, tapi yang jelas ketika kita ingin menanam tembakau biasanya memang daerahnya itu biasanya wilayah yang tergolong dengan ketinggi wilayah dataran tinggi, kemudian biasanya itu relatif curah hujan itu relatif jarang atau kering gitu ya, secara umum seperti itu. Nah, tapi nanti coba dilihat saja di pesisir di Sumatera Barat itu apakah cocok ditanami tembakau seperti itu. Tinggal dilakukan kajian lebih lanjut. Itu enggak kira-kira. Oke, kira-kira itu saja tentang yang Sumatera. Saya nanti akan sedikit menambahkan lagi tentang kondisi di Sumatera. Nggih. Oke, saya stop screen, share screen-nya, saya share gantian. Oke, terima kasih tadi kepada kelompok 1 dan kelompok 7 yang sudah ikut berpartisipasi. Saya harapkan nanti untuk kelompok-kelompok yang lain akan bisa lebih aktif dan juga lebih siap, nggih. Monggo bisa dipersiapkan anggota-anggotanya bisa untuk ikut bergabung. Tapi ini saya jelaskan dulu sedikit tentang tambahan mungkin tentang wilayah geografi Sumatera. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh kelompok 1. Tadi sudah lengkap dijelaskan kondisi Sumatera. Nah ini mungkin tadi juga tidak sempat ditampilkan ya, walaupun mungkin sebenarnya mengambil dari peta, tapi ini saya tampilkan petanya, kondisi peta ecoregion di Pulau Sumatera. Kalau teman-teman lihat, tadi benar terbagi menjadi 11, sebenarnya 11, tapi kalau diturunkan lebih lanjut itu bisa menjadi 12. Itu ada mulai dataran marin, yang letaknya itu terletak di pinggir atau di pesisir pantai, di sisi pantai timur dan barat, di Sumatera, kemudian ada dataran organik berupa lahan gambut di Sumatera yang berwarna hijau ini, kemudian dataran fluvial di Sumatera yang di tengah, yang banyak sekali teraliri oleh sungai-sungai besar. Kalau di Sumatera sudah ada, kalau di Palembang ada Sungai Musi, di Jambi ada Sungai Batanghari, dan seterusnya di tempat wilayah lain. Kemudian ada dataran deludasional, yang ada di dekat perbukitan, berwarna orange ini, kemudian ada dataran struktural yang berwarna ini, kemudian ada dataran vulkanik, ada perbukitan denudasional, kemudian ada perbukitan struktural, kemudian ada perbukitan vulkanik. Nah, ini adalah yang di Bukit Barisan. Nah, ini kalau secara umum terbagi di 11 ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa kalau secara umum Sumatera itu kenapa variasinya itu bisa seperti itu? Nah, itu bisa melihat dari kondisi fisiografinya Sumatera. Sebenarnya secara umum Sumatera itu hampir mirip dengan Jawa. Kemarin yang saya terangkan di Jawa. Jadi memang Sumatera itu di tengah-tengah Sumatera, tapi hanya arahnya itu utara selatan, tepat di tengah badannya Sumatera itu berjajar zona gunung api. Jadi zona gunung api yang ada di tengah, mulai dari ada Gunung Marapi, Gunung Singgalang, kemudian turun-turun ada banyak sekali gunung-gunung yang lain yang berjajar di wilayah Sumatera, ini juga sama di tengah-tengah. Nah, tetapi nanti kalau yang tengah-tengah di Pulau Sumatera ini, memang jalur pegunungan ini atau perbukitan ini dikenal dengan nama jalur pegunungan atau perbukitan barisan, yang menjadi ring of fire-nya dari Sumatera. Itu. Kemudian di sisi timur dan juga sisi barat, kalau yang di sisi barat ini memang dominannya tadi dijelaskan, yaitu adalah wilayah struktural. Jadi yang terbentuk karena struktural atau karena proses tektonisme, sama seperti di wilayah selatan di Jawa. Tetapi strukturalnya di sini sama-sama juga patahan, sama di selatan Jawa. Jadi di selatan sini banyak tinggian, termasuk nanti di
dekat pesisir pantai itu dia ada terdapat dataran marin seperti itu. Kenapa di wilayah yang sisi barat ini dia menjadi wilayah yang patahan? Karena di sisi yang barat ini dia memang dekat sekali dengan berbagai macam sesar atau patahan aktif yang menjadi tempat pusat terjadinya gempa. Contohnya ada sesar Mentawai, kemudian sesar Sumatera. Sesar Sumatera itu yang sama letaknya seperti di Bukit Barisan, memanjang di Bukit Barisan, dinamakan sesar Sumatera, menjadi bidang patahan terpanjang di Sumatera. Kemudian di sisi baratnya ada sesar Mentawai yang membelah kepulauan Mentawai. Kemudian di sisi baratnya lagi ada zona subduksi yang tabrakan antara lempeng Indo-Australia di bawah dengan lempeng Eurasia di atas. Jadi ini menjadi zona tabrakan lempengnya, dinamakan zona subduksi. Sehingga karena ada 3 zona patahan ini atau zona sesar ini menyebabkan wilayah yang barat ini dominannya berupa karena proses struktural atau karena proses tektonisme patahan. Nah, kemudian di sisi timur bagaimana? Di sisi timur karena di sini di sebelah timurnya tidak ada lagi sesar, maka menyebabkan di sisi timur ini sama sebenarnya juga struktural, tetapi strukturnya berupa lipatan, sama seperti di wilayah utara Jawa. Nah, dan karena lipatan, maka saya katakan kemarin ada wilayah yang menjadi tinggian, ada yang menjadi cekungan. Makanya di situ banyak sekali terdapat cekungan-cekungan. Di sisi utara ada cekungan Sumatera Utara, kemudian di bawahnya ada cekungan Sumatera Barat, kemudian di bawahnya ada cekungan Sumatera Selatan, kemudian ada cekungan Sunda. Nah, di setiap cekungan itu dibatasi oleh tinggian-tinggian antara cekungan di Sumatera Utara dengan cekungan di Sumatera Barat ada yang namanya tinggian asahan. Kemudian antara Sumatera Tengah dengan Sumatera Selatan itu ada tinggian 30, kemudian antara cekungan Sunda dengan cekungan di Sumatera Selatan ada namanya tinggian Lampung seperti itu. Nah, ini adalah lipatan, jadi mencirikan dari lipatan. Karena ada lipatan, makanya nanti kalau teman-teman lihat sebaran dari potensi SDA-nya di wilayah Sumatera ini, di sisi barat tuh akan lebih banyak potensi SDA-nya. Seperti minyak bumi, gas alam, timah, dan seterusnya itu ada di wilayah sisi yang timur. Di wilayah timur yang Sumatera, karena banyak sekali terdapat cekungan-cekungan yang menjadi jebakan bagi berbagai macam potensi sumber daya yang ada di situ. Seperti itu. Nah, ini tadi mungkin tidak ditampilkan ya, tidak ditampilkan di dalam presentasi. Jadi ketika kita mendeskripsikan ecoregion, tabel ini memang menjadi tabel yang akan lebih terlihat informatif di awal untuk menjelaskan. Jadi sudah kemarin saya contohkan. Ini contohnya misalnya kita ingin menjelaskan dataran marin Sumatera. Di situ jelaskan kondisi klimatologinya bagaimana, geologinya gimana, geomorfologinya gimana, hidrologinya gimana, tanah dan juga penggunaan lahannya bagaimana, dan seterusnya. Apa yang khas dari dataran marin di Sumatera? Yang khas dari dataran marin di Sumatera itu adalah karena terutama yang di wilayah yang bagian timur, yang pesisir di bagian timur, itu karena memang dia berbatasnya dengan laut atau selat, dan juga dia itu mendapatkan material berasal dari hancuran perbukitan, batuan-batuan di perbukitan, menyebabkan wilayah di sisi timur ini didominasi oleh kandungan tanah berupa lempung. Karena kandungan tanahnya berupa lempung, maka dia yang bisa hidup itu banyaknya berupa ditumbuhi oleh mangrove. Makanya nanti di wilayah di sisi barat ini banyak sekali ditemukan hutan mangrove seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada dataran organik atau gambut. Ini cara menjelaskannya juga sama. Ini adalah hal yang menjadi penciri dari wilayah Sumatera atau pembeda dari wilayah Sumatera dengan Jawa. Kalau di Jawa, di cekungan-cekungan lipatannya itu tidak ditumbuhi gambut, tetapi justru banyak sekali permukiman. Tetapi kalau di Sumatera itu ada sebagian besar wilayah cekungannya yang pada zona lipatan atau tadi basin-basin tadi itu tumbuh dataran organik atau dataran gambut. Dan dataran gambut inilah yang nanti menyebabkan kalau teman-teman mungkin sering mendengar
terjadinya kebakaran hutan atau kebakaran apa yang sulit dipadamkan, bahkan menyebabkan pencemaran udara, itu ya adalah dari dataran organik ini. Dataran organik ini karena lahan gambut ini awalnya yang seharusnya itu dia tergenang, tetapi karena adanya konversi menjadi permukiman atau konversi menjadi perkebunan, menyebabkan dia menjadi kering. Karena kering maka gas metananya akan mudah sekali terbakar jika kena panas, seperti itu. Makanya kalau ketika gambut terbakar dia akan sulit dipadamkan karena ada kandungan gas metana dan ketebalannya tinggi, cakupannya juga luas dan seterusnya. Nah, ini dataran vulkanik. Nah, dataran vulkanik hampir mirip dengan yang ada di Jawa, bahwa di situ kondisinya hasil dari aktivitas vulkanik tadi dijelaskan piroklastik, sehingga dia cenderung subur. Makanya di sini sebagai pertanian, wilayah lumbung-lumbung padi pertanian di Sumatera itu kan seperti di Padang, kemudian di Sumatera Selatan itu adalah salah satu contoh lumbung-lumbung padi karena banyak sekali di situ wilayahnya subur. Nah, ini kemudian yang dataran struktural karena adanya pengangkatan, kemudian ini contoh dari dendrosenal karena ada proses erosi yang sangat tinggi, bahkan sering terjadi longsor, itu juga banyak sekali di wilayah di Sumatera. Nah, ini tadi kenapa kalau secara potensi dan juga ancaman memang di Sumatera itu termasuk wilayah yang rawan sekali terjadi gempa karena memang ada 3 sesar besar yang melintasi Sumatera. Ada sesar Semangko, sesar Mentawai, dan juga sesar di zona subduksi. 3 sesar inilah yang nanti menjadi epicentrum tempat terjadinya gempa bumi. Makanya di Sumatera itu termasuk di Jawa juga ya, itu adalah wilayah yang sering terjadi gempa. Seperti itu. Karena terdapat 3 sesar yang aktif dan memanjang besar. Nah, ini adalah salah satu potensi dari Sumatera sendiri, ekoregion di Sumatera, bahwa terutama di sisi yang timur banyak sekali ditemukan sumber daya alam seperti batu bara. Contohnya di Sumatera Selatan ada di situ Bukit Asam ya, kalau teman-teman tahu. Kemudian ada yang minyak bumi atau minyak lepas pantai di Natuna, kemudian di Kepulauan Riau, kemudian ada timah di di Bangka Belitung, timah, kemudian ada gas alam, kemudian ada pabrik semen, yaitu batu gamping di Padang itu ada di Aceh juga ada, dan seterusnya. Itulah potensi-potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan di wilayah Sumatera. Nah, memang dibandingkan dengan Jawa, Sumatera ini secara SDA itu memang lebih banyak, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah potensi yang lain, yaitu sebagai untuk wisata, karena memang banyak sekali keindahan-keindahan alam di Sumatera yang bisa dijadikan sebagai atraksi wisata. Contohnya kalau danau terbesar yaitu Danau Toba, ada teman-teman pernah Danau Toba itu sangat indah sekali. Kemudian kalau di Sumatera ada Danau Singkarak, kemudian ada danau-danau yang lain, kemudian mungkin ada bentukan-bentukan lain yang juga menjadi atraksi wisata utama di wilayah Sumatera itu sendiri. Oke, kira-kira itu tambahan dari saya untuk menambahkan kasanah tentang kondisi ekoregion di Sumatera. Nah, paling tidak teman-teman sudah ada gambaran, oh begitu ya kira-kira kondisi Sumatera. Bagi yang mungkin belum pernah ke Sumatera, paling tidak sudah tahu dulu ya. Besok ketika ke Sumatera bisa melihat kondisinya secara langsung. Oke, kira-kira itu tentang bahasan Sumatera. Sampai di sini adakah yang mau bertanya lagi tentang kondisi di ekoregion Sumatera? Saya buka masih satu kesempatan. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Belum ada ya? Oke, jika belum ada, saya ingatkan kembali untuk pertemuan minggu depan. Nah, ini sudah saya akhiri saja karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan. Nah, untuk yang pusat pengelolaan ekoregion Kalimantan, insya Allah akan presentasi di minggu depan. Nah, mohon untuk disiapkan kepada kelompok 2 dan 8, termasuk anggotanya, mohon untuk bisa ikut, minimal ikut di pertemuan minggu selanjutnya, dan juga untuk aktif ikut berdiskusi dan ikut presentasi sehingga semua anggota bisa mendapatkan nilai yang optimal
Jangan terlalu jomplang. Jangan ada yang hanya diam, terus hanya tidak bertanya, tidak presentasi, ya itu akan penilaian tidak akan bisa optimal kalau seperti itu. Jadi seolah-olah hanya titip nama seperti itu. Nah, jadi saya sarankan bagi kelompok 2 dan 8, monggo untuk bisa dipersiapkan PPT-nya, kemudian mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa dipersiapkan pertanyaannya, dan seterusnya. Sehingga di minggu depan diskusinya akan menjadi lebih aktif lagi, nggih. Oke, kira-kira itu saja apa yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu kali ini. Sebenarnya terima kasih tadi kepada kelompok 1 dan 7 yang sudah membicarakan tentang kondisi ekoregion Sumatera dan mengajak kita jalan-jalan sejenak ke Sumatera, menikmati keindahan dan juga ancaman dari ekoregion Sumatera itu sendiri. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan semoga teman-teman tetap semangat, tetap sehat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan sampai akhir semester dengan baik dan nanti mendapatkan nilai yang optimal juga. Oke, terima kasih atas atensi yang diberikan oleh teman-teman. Sebelum saya akhiri, sebentar, saya akan share untuk link 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 presensi saya chat ya, sudah saya berikan di chat, monggo bisa segera diisikan oleh teman-teman. Nanti waktunya juga sama, hanya saya beri waktu 30 menit dan mau untuk di save dulu atau diisi di situ, sehingga nanti kalau sekarang itu jam 9:10 ya nanti sampai jam 9:40 nanti saya buka. Nanti lebih dari jam itu tidak akan bisa lagi untuk presensi, teman-teman. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.